Baik, kembali lagi dalam pembelajaran English for Business secara online. Jadi pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan yaitu chapter 2 mengenai companies understanding job description. So, in order to work at a certain company, we have to understand what is a job or a task assigned for us. Jadi, di dalam menjalankan suatu pekerjaan, kita harus paham job description atau spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Baik, saya lanjutkan. So before we start this class, yang pertama saya akan mulai dengan memberikan satu paragraf mengenai what is a companies. Jadi penjelasan tentang perusahaan. Di sini saya akan membacakan lalu menerjemahkannya. Companies are involved in many activities. For example, buying, selling, marketing, and production. In range of different industries such as information technology, telecommunication, films, and car manufacture. Jadi di sini perusahaan itu terlibat dalam banyak aktivitas. Sebagai contohnya ada pembelian, ada penjualan, lalu ada pemasaran, dan ada produksi. Jadi di dalam range atau ruang lingkup industri yang berbeda, seperti teknologi informasi, telekomunikasi, film, dan juga pembuatan mobil, ya, manufaktur. Lalu di sini many well-known companies are multinationals. Jadi banyak perusahaan yang sudah populer atau sudah diketahui publik itu adalah multinational. There are companies which operate in number of countries. Jadi multinasional itu adalah perusahaan yang beroperasional di dalam sejumlah negara. Multinationals often have a complicated structure. Jadi perusahaan multinasional itu biasanya memiliki struktur yang rumit. There is usually a parent or holding company. Jadi biasanya ada perusahaan induk gitu ya, perusahaan induk. This company owns other companies or parts of other companies. Jadi perusahaan ini biasanya memiliki perusahaan tersebut atau bagian dari perusahaan tersebut. These other companies are called subsidiaries. Jadi perusahaan yang dimiliki itu namanya subsidiaries. Nah, mungkin di sini saya juga ingin menambahkan bahwa ada beberapa part yang di bold itu merupakan business vocabulary ya. Jadi ini digunakan untuk menjelaskan terminologi-terminologi dalam bisnis, terutama dalam bahasa Inggris. Baik. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita akan fokus untuk menggunakan singular ya, penggunaan singular dan plural, lalu juga untuk pembangunan kemampuan yaitu kita akan mengurangi repetition atau pengulangan. Nah, bagaimana cara menguranginya? Yaitu kita dapat menambah vocabulary kita. Dan selanjutnya untuk komunikasi bisnisnya kita akan mempresentasikan informasi. Nah, apa saja informasi yang akan kita jelaskan, nah itu akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Oke. Baik, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin ada exercise atau latihan dulu ya. Jadi ini ada latihan yang dimana tugasnya match the information about this multinational company to the correct company logo. Jadi di sini ada logo perusahaan, lalu ada deskripsinya, aktivitas perusahaan tersebut. Nah, mungkin kalian nggak asing ya dengan perusahaan ini. Nah, di sini yang pertama aktivitasnya yaitu the world's largest hamburger restaurant company. It has over di sini 19,000 restaurant in 100 countries. Lalu yang kedua ada the third largest record company in the world. It is also the world's largest publisher or songs and music. Lalu di sini ada yang ketiga pilihannya, this company is an international air express carrier. It delivers package and documents all over the world. Jadi di sini ada dua ya. Nah, mungkin kalian dapat jawab di kolom komentar apa saja, misalkan DHL itu perusahaan apa, cocoknya pada nomor yang berapa, lalu McDonald's juga ini company yang suitable, description-nya itu yang mana. Tulis di kolom komentar ya, supaya ada aktivitas dalam pembelajaran asinkron kita. Baik, saya lanjutkan.
Job description. Jadi, cara untuk memahami deskripsi pekerjaan itu kita harus tahu dulu definisi dari job description. Jadi di sini itu job description is a formal document designed by an employer that aims to determine the nature of an employee's job, the tasks that are expected to perform, and a position in an organizational hierarchy. Jadi di sini job description itu adalah dokumen formal yang didesain oleh perusahaan untuk menentukan sifat dari pekerjaan karyawan dan juga tugas yang akan dilaksanakan, lalu juga posisi dalam karyawan tersebut di dalam hierarki organisasi. Nah, di sini ada contoh writing ya, ini juga ada writing. Nah, di sini ada finance manager atau manajer keuangan dari suatu perusahaan perfilman, Granada Film. Jadi di sini itu read the advertisement. Jadi di sini pekerjaannya itu apakah menarik manajer keuangan, lalu misalkan di sini dia itu menjelaskan beberapa spesifikasi, kualifikasi untuk memenuhi lowongan pekerjaan tersebut. Jadi lowongan pekerjaan itu adalah job vacancy ya, untuk bahasa Inggrisnya. Jadi kalian dapat lihat di sini ini, ada keterangan. Jadi Granada Film is a part of Granada Media Group, produce and co-finance a broad range of films for the UK and international markets. Films including My Left Foot, Jack and Sarah, Girls' Night, and the soon-to-be released Road Trader. Jadi dia menjelaskan dulu perusahaannya ini deskripsinya seperti apa. Jadi perusahaannya ini adalah bagian dari Granada Media yang memproduksi dan juga membiayai co-finance berbagai perfilman di United Kingdom atau di Inggris dan juga pasar internasional. Film-filmnya itu ada judulnya disebutkan, lalu due to expansion, we are looking for a finance manager with a film finance experience, good communication skill, and the ability to work under pressure. The successful applicant will report to the controller of finance and will form an integral part of closely knit team. Jadi di sini itu finance manager itu dibutuhkan yang mempunyai pengalaman mengelola keuangan perfilman. Lalu juga di sini kemampuan komunikasi, lalu juga bekerja di bawah tekanan ya. Nah di sini lalu ada spesifikasi kebutuhan dokumennya ya. Jadi persyaratannya itu requirements-nya itu adalah please apply in writing enclosing full CV to Alison Jones, Personal Department, DYT, The London TV Centre, Upper Ground, London, SE1 9LT, closing date on 7th August. Jadi ini nanti disampaikan dokumen CV-nya kepada alamat yang tertera. Regrettably, we cannot reply to all applicants. However, shortlisted candidates will be contacted within 4 weeks of the closing date. Jadi untuk informasi penerimaan pekerjaannya itu nanti akan diinfokan dalam waktu 4 minggu ya dari tanggal closing date-nya yaitu pada tanggal 7 Agustus. Nah, itu merupakan contoh lowongan pekerjaan ya. Jadi yang dibutuhkan di sini spesifikasi kualifikasinya itu kan ada pengalaman, ada kemampuan komunikasi dan juga kemampuan untuk bekerja. Nah, nanti baru disampaikan dituangkan dalam bentuk curriculum vitae atau CV. Nah, CV itu kan merupakan profil kita ya sebagai pelamar pekerjaan. Oke, untuk memahami job description, we have to understand akuntabilitas kita, lalu scope of responsibility, ruang lingkup pertanggungjawaban, specific duties, jadi pekerjaan spesifik kita apa, dan persyaratan personal. Nah, di sini misalkan kalian sebagai perusahaan yang ingin meng-hire
karyawan gitu ya. Jadi apa saja sih tipsnya yang dibutuhkan? Yang pertama, use a clear job title and position detail. Jadi seperti yang kita lihat pada contoh Granada film ya, itu langsung dituliskan job title-nya adalah finance manager, posisi detailnya nanti di mana di perusahaan, lalu specify the job requirement for candidate. Jadi, persyaratannya apa aja itu disebutkan dalam lowongan pekerjaan. Lalu pekerjaannya apa? Describe job task and performance standard. Dan lalu terakhir, inform the job and the company profile. Jadi tadi dijelaskan juga tentang profil perusahaan dan juga nantinya tentang informasi pekerjaan tersebut, pengumumannya kapan. Nah, ini ada contoh ya mengenai, lowongan pekerjaan. Nah, udah jelas di sini, beberapa desain ya yang nanti dapat dirancang dalam bahasa Inggris untuk nantinya dapat mempekerjakan karyawan-karyawan. Ya, menarik. Baik, mungkin sampai di situ dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan untuk materi selanjutnya mohon dinantikan di series yang YouTube selanjutnya ya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.